Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan keempat kita pada materi untuk mata kuliah agroindustri perikanan dan peternakan. Mungkin sebelumnya kalian sudah dibaca ya. Materi yang sebelumnya itu digunakan untuk dasar kalian menyelesaikan tugas pengganti UTS ya. Baik, untuk saat ini materi yang akan disampaikan yaitu terkait dengan kira-kira teknologi apa sih yang bisa diterapkan untuk memperpanjang masa simpan ya, untuk memperpanjang masa simpan dari komoditas perikanan dan juga nanti tentunya di peternakan. Dan di sini juga bisa menjadi dasar suatu agroindustri berjalan. Ya, karena di sebelumnya mungkin kalian telah melihat bahwa ada pohon industri. Pohon industri mulai dari komoditas awalnya bagaimana, kemudian bahkan sampai dengan limbahnya itu bisa menjadi peluang untuk dilakukan adanya industri, ya. Seperti itu. Baik. Ini yang pertama yaitu pendinginan atau cooling. Mungkin ini saya hanya merefresh saja ya, karena mungkin di mata kuliah pengantar agroindustri yang sebelumnya bernama mata kuliah pengantar teknologi pertanian dan peternakan ya, sebenarnya telah dibahas. Yang dosennya Pak Amrin Wahyu. Prinsip dasar pendinginan adalah menghambat aktivitas mikroorganisme dan enzim yang terdapat dalam bahan pangan dengan cara menurunkan suhu sampai mendekati titik nol. Ya, mendekati, tidak benar-benar di titik nol, namun tidak sampai membeku. Jadi di sini adalah titik prinsip dasarnya. Dikatakan dingin itu tidak sampai membeku dan suhunya mendekati nol saja. Penyimpanan dingin adalah penggunaan suhu di atas suhu beku dengan menggunakan es atau mesin pendingin tertentu dengan metode refrigerasi. Atau bahasa lainnya adalah mungkin kalau kalian lebih familiar dengan kulkas. Tujuannya adalah untuk pengawetan yang bersifat sementara sampai dilakukan proses pengolahan selanjutnya. Ya, jadi ini penyimpanan dingin tidak untuk disimpan lama sampai 6 bulan, 1 bulan, tidak. Ya, tapi memang difungsikan untuk menunggu proses selanjutnya, biasanya jam atau kalau hari ya mungkin tidak lebih dari 1 hari, atau bergantung dari apabila memang itu sudah dalam bentuk produk ya, dengan dikemas tertentu, ada waktu expirednya, nah memang disimpan dingin baru menggunakan mesin refrigerator. Bahan pangan yang mudah rusak seperti telur, susu, daging, hasil perikanan, sayur, dan buah dapat disimpan dalam kondisi dingin. Adapun untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyimpanan dingin, yang pertama adalah suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan dingin yang dianjurkan adalah pada suhu 0 sampai dengan 10 derajat Celcius. Ya, yang dianjurkan. Dan di sini memang lebih tepatnya di suhu berapa itu harus dilakukan penelitian. Nah, ini juga bisa digunakan oleh para pengusaha-pengusaha tertentu yang misalkan kalian ada di suatu daerah yang memiliki komoditas tertentu, tidak ada di tempat lain. Ini menjadi peluang bisnis kalian untuk melakukan, saya ada bisnis yaitu penyimpanan di suhu dingin. Nah, hal-hal seperti ini yang memiliki khas-khas seperti ini, suhu-suhu yang tertentu, ini dijadikan peluang dasar kalian ya. Sebagai contoh untuk kelembapan relatif ya, untuk aprikot ya, dia itu kelembapan relatifnya untuk dikatakan tetap segar itu antara 85 sampai 90%. Maka suhu yang dianjurkan untuk penyimpanan antara 0,5 sampai 0 ya. Begitu pula untuk pisang, melon, dan tomat. Kalian bisa lihat di sini. Walaupun dengan relatif kelembapannya itu antara 85-90 atau 80 sampai 85, ternyata suhunya juga berbeda-beda, Nak. Ya. Nah, ini memang tergantung dari ciri khas masing-masing produk. Bagaimana dengan perikanan? Nah, ini masih perlu ada eksplorasi lagi karena setiap jenis ikan maupun
komoditas peternakan itu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ya, tidak semua dipukul rata dengan suhu penyimpanan 4 derajat saja maka akan sama. Tidak, nah sebenarnya ya bisa jadi nanti dagingnya malah lebih keras atau malah cenderung lebih mudah busuk dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyimpanan dingin selanjutnya yaitu kondisi ventilasi atau pertukaran udara dari dalam keluar. Ini juga penting. Apakah suatu mesin tersebut sudah memperhitungkan ini? Ya. Kemudian yang kedua, komposisi udara di ruang penyimpanan. Biasanya di sini kalau kita katakan ruang penyimpanan berarti ruang refrigeratornya itu bukan sekecil kulkas, tapi bisa jadi satu ruangan yang memang difungsikan untuk penyimpanan dingin, ya. Dan biasanya bukan hanya untuk menurunkan suhunya saja menjadi suhu dingin, tapi juga ada penambahan karbon dioksida, ya. Mengapa demikian? Seperti prinsip dasar yang telah kalian ketahui sebelumnya di mata kuliah sebelumnya bahwa untuk mencegah proses ripening atau proses pembusukan atau proses pematangan ya, di mana proses pematangan itu akan semakin cepat jika bereaksi dengan oksigen, maka yang harus dilakukan adalah dengan menambahkan gas karbon dioksida sehingga tidak ada oksigen di situ. Ya, jadi reaksi ripening itu tidak akan terjadi karena apa? Tidak ada oksigen digantikan dengan karbon dioksida, gitu ya. Di sini konsentrasi optimal karbon dioksida adalah 2,5% untuk telur dan 10% untuk daging sapi. Jadi memang untuk penyimpanan hal-hal seperti ini memang kita harus memperhitungkan bukan hanya suhunya tapi juga komposisi udara. Kemudian jenis media pendingin atau coolernya dan suhunya. Kalau kalian masih ingat mungkin ada beberapa pembahasan dari Bu Wahyu atau Pak Ahmadi bahwa untuk menjadikan suatu bahan menjadi dingin itu ada bahan-bahan yang membantu untuk mendinginkan, ya, atau bahan coolant biasanya merupakan senyawa garam gitu ya. Kemudian perbandingan jumlah bahan pangan yang didinginkan dengan bahan pendingin, ya, perbandingan jumlah bahan pangan yang didinginkan dengan bahan pendingin. Katakanlah kalian itu mau mendinginkan 1 ekor daging sapi yang telah disembelih, ya. Jadi kan kalian bayangkan ada berapa kilogram di situ. Tapi kapasitas mesin pendinginnya tidak sampai segitu. Atau bahkan setengahnya. Jangan harap itu akan cepat dingin, justru itu malah dapat dikatakan sia-sia ya. Jadi memang kita harus memperhitungkan sebelum mempersiapkan sesuatu yang didinginkan, lihat dulu kapasitas mesin pendingin kita. Oke. Kemudian suhu awal bahan pangan. Ingat ya, seperti yang telah mungkin kalau kalian tahu kulkas atau misalkan kalian pernah membaca manual book untuk kulkas baru ya, atau mesin pendingin ya. Jangan sampai Anda menyimpan sesuatu yang panas masuk langsung ke dalam mesin pendingin. Ya, mengapa itu terjadi? Alasannya gampang rusak. Tapi tahu enggak prinsip kerjanya bagaimana? Mesin pendingin itu memiliki sensor, Dia itu akan lebih mendinginkan ya. Jadi dia akan bekerja lebih ekstra ketika dia menemukan ada suhu yang panas di saat mesin pendingin itu berjalan. Jadi dia akan ada sensornya, dia merasakan di sini ada barang panas, ayo bekerja mendinginkan. Kalau itu sering terjadi ya, jadi mesin itu akan terus bekerja terlalu keras, Akibatnya energinya juga tinggi yang digunakan dan dia juga ngoyo kerjanya mesinnya ya, sehingga mudah rusak. Kemudian suhu udara lingkungan juga ketika ya kita juga mungkin pernah melihat ketika suhu di luaran terlalu panas ya dan mesin pendingin terletak dekat di daerah luar, maka dia juga akan bekerja ekstra keras untuk mendinginkan yang di dalam. Makanya mengapa untuk menyimpan mesin-mesin pendingin itu harus di lingkungan yang sejuk, tertutup, ada naungan dan sebagainya. Kemudian jenis insulasi dan metode perawatan panas. Jadi ini bergantung dari pabrikannya itu dia menggunakan insulasi atau pemasangan elemen pendingin itu bagaimana, ya. Jadi kita juga harus tahu kalau mau beli barang, kalau sudah mahasiswa, apalagi sudah angkatan akhir, harus tahu ini kerjanya bagaimana sih alat ini. Kalau misalkan alat ini ternyata membutuhkan waktu tertentu
untuk bisa mendinginkan bahan ya nggak usah berasa oh ini bisa nih kita beli yang terbagus termahal ini pasti cepat dingin, belum tentu. Cek dulu ya, cek dulu bagaimana sistem kerjanya, dia butuh berapa lama untuk mendinginkan, di bagian mana dia dikatakan lebih dingin. Nah itu ya. Oke, untuk pendinginan dan kesegaran ikan, mutu ikan ditentukan tingkat kesegarannya dengan cara menurunkan suhu atau proses pendinginan untuk menghambat aktivitas enzim dan mikroba. Prinsip dasar pendinginan ikan itu adalah untuk menghambat aktivitas enzim, baik endogen yang di dalam maupun yang eksogen atau dari luar yang mengakibatkan perubahan enzim dan mikroba yang terdapat pada ikan dengan menurunkan suhu sampai mendekati 0 tapi tidak sampai beku. Enzim endogen yaitu enzim pencernaan, sedangkan enzim eksogen dikeluarkan mikroba bersamaan dengan aktivitas pembiakannya. Faktor yang mempengaruhi pendinginan untuk ikan ya, adalah yang pertama jenis media pendingin. Ya, baik itu es plus garam, air laut yang didinginkan atau butiran es kecil. Setiap bahan yang kita gunakan ini memiliki rentang waktu pendinginan yang berbeda. Ya. Kemudian suhu awal ikan pada saat ditangkap. Kemudian suhu lingkungan yang mempengaruhi pencairan es dan mikroba. Jenis insulasi atau wadah dan perambat panas. Apakah menggunakan styrofoam atau menggunakan cold box? Ya. Mana yang lebih baik? Dan tentunya memang cenderung dari modal, berapa besar modal yang dimiliki oleh para nelayan. Kemudian perbandingan ikan dengan kulen, nah ini juga penting. Jangan sampai kalau kita sudah yakin memang musim panen ikan, kemudian jumlah dari bahan es atau es garam atau air laut didinginkan itu ternyata kurang. Nah ini juga bisa rentan mengakibatkan ikan hasil tangkapan menjadi cepat busuk gitu ya. Oke. Perubahan fisik selama pendinginan bisa jadi dengan kenaikan densitas daging ya atau kenaikan kepadatan daging dan cairan. Jadi, yang sebelumnya kalian membaca bahwa ada beberapa fase setelah baik itu ikan maupun hasil ternak ya, setelah dia disembelih, dia akan mengalami 3 fase yaitu pre-rigor, rigor dan post-rigor. Itu pasti memang arahnya adalah ke kenaikan densitas daging dan cairan, ya, kepadatan daging dan cairan. Kemudian dilanjutkan dengan penurunan berat akibat penguapan partikel dan drip. Kemudian dehidrasi pada permukaan serta perubahan warna karena oksidasi. Nah, tadi yang dikatakan bahwa adanya proses ripening, proses pembusukan yang dipercepat karena oksigen, itu namanya adalah proses oksidasi. Langkah pengesan yang bisa dilakukan, yang pertama perlu dilakukan adalah sortasi, ya. Kemudian pencucian. Khusus untuk pencucian, ini tidak semua daging memang bisa dicuci. Sebagai contoh, kalau kalian pernah mendengar, kalau habis menyembelih kambingnya jangan dicuci, nanti sangat bau. Nah, itu ada kepercayaan seperti itu yang memang oke. Cukup bersortasi, kemudian yang memang mau disimpan, lakukan perlakuan es dan penyimpanan. Nah, ini lanjutnya adalah pembekuan atau freezing. Dengan prinsip dasar pembekuan adalah menurunkan suhu bahan sampai di bawah titik beku, yaitu pada suhu minus 20 sampai dengan minus 40 derajat Celcius. Pada proses pembekuan, suhu pusat bahan harus diturunkan dengan cepat hingga mencapai minus 18 derajat Celcius. Ada beberapa metode pembekuan, di antaranya immersion atau perendaman, blast dari ledakan beku, shock dari pembekuan yang cepat. Biasanya ini mengakibatkan kristal-kristal air tadi itu lancip-lancip, makanya namanya shock. Contact plate freezing. Kalau contact plate freezing ini bahan bakunya diletakkan pada piringan plat, ya. Karena piringan plat itu memang bisa mentransfer suhu beku. Kemudian cryogenic freezing. Cryogenic freezing ini hampir sama dengan immersion freezing, yaitu bedanya di sini adalah, mohon maaf tuh anak saya ya. Lanjut, cryogenic freezing yaitu dicelupkan dengan nitrogen yang bukan merupakan cairan immersion. Kalau cairan immersion itu ya tadi garam gitu ya. Kemudian kalau cryogen dicelupkan dengan nitrogen sehingga benar-benar beku pada suhu minus 195 derajat Celcius. Kemudian ada freeze drying
atau metode lyophilization. Kalau lyophilization ini pembekuannya dilakukan bertahap. Oke. Tahapan pembekuan ini ada bahan baku, disortasi, dilakukan handling, diseleksi kembali, ya, pengepakan dalam pan, pembekuan, pengeluaran dari pan, dilakukan glazing atau melapisi dengan es tipis, pengepakan, kemudian penyimpanan beku. Cukup rumit, tapi dia ini mampu menyimpan dengan kurun waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai 1 tahun. Ya. Nah, ini contoh untuk beberapa alat beku dan hasil pembekuannya yang memang digunakan. Ini memang seperti dapat dikatakan bahwa beberapa bahan yang memang dibekukan begini memang untuk persyaratan ekspor. Nah, ini contoh yang keep frozen ya, hasil perikanan yang dari Indonesia kita ekspor keluar, ya, bangganya kita. Oke, ada pertanyaan untuk penilaian pembekuan? Silakan kalian tanyakan di forum posting. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke depan, pertemuan kelima yang akan kita lakukan menggunakan aplikasi Zoom. Oke, sampai jumpa. Semoga sehat selalu.